Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kami menyapa Anda semuanya, saudaraku seiman dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan ini hari kelima kami di kota yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kami dan seluruh jemaah umrah Uhud Tour, serta secara khusus seluruh jemaah umrah dari Indonesia tercinta, dan secara umum seluruh umat Islam, seluruh jemaah umrah dari seluruh dunia yang sedang datang ke dua kota suci, Madinah dan Mekah. Dan semoga Allah terima ini semua sebagai amal saleh yang sempurna, serta seluruh saudara kami yang masih ada di Indonesia dan seluruh dunia dari kaum muslimin yang belum menginjakkan kaki kedua kota suci ini. Semoga Allah SWT memudahkan Anda satu waktu nanti untuk mengerjakan ibadah mulia, tentu juga dengan pahala yang sempurna. Baik saudaraku seiman, kita akan membahas di hari Rabu ini Riyadhus Shalihin seperti biasa. Sebelum kami berangkat umroh, biasanya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tapi kali ini kita majukan karena kami di sini lepas sholat subuh, ya, dan ini waktu yang paling tepat, yang tidak bentrok dengan waktu sholat tentunya. Semoga saja teman-teman yang biasa mengikuti bisa meluangkan waktu. Dan kita masih membahas bab yang sama, keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu hadis nomor 513. Saya langsung bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun minal ansari fasallama alaihi. Thumma adbara al-ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal ansar, كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن 11 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Dia mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu pun mau pergi. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wahai saudaraku Ansar," maksudnya dari orang Ansar, "bagaimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Maka orang itu menjawab, "Dia baik." Kemudian beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang mau menjenguknya?" Maka beliau lalu berdiri dan kami pun mengikuti beliau. Kami berjumlah belasan orang. Ini kata Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu. Kami tidak memakai sandal, sepatu, kopiah, dan kemeja. Kami berjalan di atas tanah yang tandus itu hingga sampai di rumah Sa'ad. Maka keluarganya yang mengelilinginya mundur hingga Rasulullah SAW beserta para sahabatnya menyertainya maju mendekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba mengorek mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Yang pertama, bagaimana kecerdasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini sering kita sampaikan, ya, ada di antara sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka langsung menyampaikan ke poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada juga di antara mereka menceritakan tentang bagaimana prosesi, ya, kejadian pada saat mereka jalan bersama Nabi SAW, ziarah bersama Nabi SAW, berperang bersama Nabi SAW, duduk bersama Nabi SAW, diceritakan semuanya. Dan itu sekali lagi sering kami ulangin, ya, mungkin di masa itu mereka tidak membutuhkannya karena yang hadir tahu kejadian itu. Tapi kita yang datang setelah mereka semua ini ridwanullahi alaihim, para sahabat Nabi yang mulia, maka sangat bermanfaat. Ini menambah informasi buat kita. Di sini dalam riwayat kita, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ilja'a rajulun minal ansari fasallama alaihi. Kemudian datanglah seseorang laki-laki dari Ansar. Dan Ansar istilah untuk dua suku besar di Madinah, Al-Aus dan Khazraj. Dua suku ini terkenal sekali di kota Madinah. Asal mereka dari Yaman, tapi mereka sudah lama meninggali kota atau tinggal di kota Madinah. Dan setelah mereka masuk Islam, karena mereka menyambut kedatangan Nabi SAW di kota Madinah dan kaum muslimin, maka diistilahkan dengan Al-Ansar atau penolong-penolong Nabi. Maka melekatlah istilah itu pada mereka. Dikatakan irja'a rajulun minal ansari fasallam alaihi. Maka datanglah seorang laki-laki dari Ansar dan mengucapkan salam kepadanya. Kemungkinan besar di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mungkin belum mengenal nama seorang ini yang datang mengucapkan salam, karena di sini beliau tidak sebutkan namanya. Kemudian orang Ansar itu hanya datang ingin salaman dengan Nabi, yang mengucapkan salam. Thumma adbara al-Ansari. Kemudian orang Ansar itu ingin pamit pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya akhal Ansar, wahai saudaraku dari Ansar. Dan ini termasuk ya sopan santunnya Nabi SAW memanggil sama muslim dengan saudara, ya. Kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah? Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan saudaraku? Ya, sekali lagi Nabi SAW menggunakan istilah ini, ya. Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan ya, suku Khazraj, ya. Dan pada saat itu beliau lagi sakit. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu sahabat yang sangat terkenal memiliki kedudukan di sisi Nabi SAW dan orang yang sangat dermawan. Faqala salih. Maka orang itu pun mengatakan baik. Makna salih di sini adalah baik, ya. Bukan salih yang dimaksudkan adalah salih dalam beribadah, karena itu sudah jelas Sa'ad adalah seorang yang salih. Tapi di sini pertanyaan Nabi SAW sedang tertuju kepada bagaimana keadaan dia karena dia sedang sakit. Maka jawabannya sekarang kondisinya sudah baik. Maka Nabi SAW pun memanggil para sahabat di sekitarnya, siapa yang ingin ikut bersamaku untuk menjenguk Sa'ad, maka berdirilah belasan orang sahabat, lalu diceritakanlah yang ingin dimasukkan dalam saksi bahasan bab kita ini. Maka kebanyakan di antara sahabat yang berdiri tersebut, ada di antara mereka yang tidak punya sandal, tidak punya kopiah, gitu kan. Ada yang mungkin tidak punya kemeja. Dia istilahkan kemeja itu maksudnya terjemahan ini, sebenarnya baju-baju bagian atas, karena kita sudah jelaskan di hadis sebelumnya, kalau di zaman itu mereka menggunakan satu lembar kain di atas dan satu lembar kain di bawah, seperti mirip kain ihram, ya. Nah, tapi penduduk ahli suffah sudah kita jelaskan, ya, ada rumah di belakang Nabi SAW bisa menampung sekitar 300 orang, dikenal dengan ahli suffah. Mereka orang-orang miskin, ya. Dan sudah disebutkan ciri mereka, kebanyakan mereka punya cuma satu lembar kain saja, yang mereka lilitkan dari atas sampai ke betis mereka, ya, kain yang sangat besar gitu, ya. Mereka turunkan jadi mirip seperti gamis, ya. Nah, ada di antara mereka yang tidak punya kain bagian atas, maka cuma diistilahkan dengan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar, seperti itu keadaannya. Kemudian kami pun berjalan di atas jalan tandus tersebut, ada di antara mereka yang tidak menggunakan sandal karena susahnya hidup mereka, gitu, ya. Maka setelah itu tibalah di rumah Sa'ad, kemudian keluarga Sa'ad yang ada di sekitar Sa'ad minggir dan memberikan kesempatan Nabi SAW untuk menjenguk Sa'ad. Ini kurang lebih mutiara yang pertama yang bisa kita ambil tentang bagaimana kecerdasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam menceritakan kisah ini sehingga kita seakan-akan hadir pada saat itu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pentingnya seorang muslim menghormati saudaranya muslim yang lain. Bagaimanapun keadaan dia. Apakah dia itu sudah paham agama, belum paham agama, ya. Semua butuh untuk dihormati, ya. Penghormatan ini tidak berlebihan. Tapi sebutkan kata saudaraku. Di sini Nabi SAW menyebutkan, padahal posisi beliau seorang nabi. Beliau masih menyebutkan orang Ansar ini, ya. Abdullah bin Umar mengatakan telah datang seorang dari Ansar. Nabi SAW mengatakan, ya akh Ansar, wahai saudaraku dari Ansar, ya.
Nabi SAW pendatang dari kota Mekah. Ansar penduduk Madinah. Tapi bagaimana di sini? Penyapaan ini sangat luar biasa. Artinya menandakan memang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam harus didahulukan dari segala hal. Banyak orang subhanallah karena dianggap ini beda ormas, beda pesantren, beda lembaga, ya, bahkan kadang-kadang beda pemahaman mungkin ya. Yang tentu kita tidak melihat ini pemahaman yang jauh sekali dari agama ya. Tapi mereka tidak mau mengucapkan salam. Bahkan kepada ahli maksiat saja teman-teman sekalian, kita harusnya tetap memberikan hak dia, hak ukhuwahnya, persaudaraannya. Kalau Anda selalu berwajah cemberut, selalu memandang sinis orang-orang yang beda ormas sama Anda, lembaga sama Anda, ya, atau mungkin jenjang sosial, ekonomi, ya, jabatan, segala macam, maka Anda akan sangat eksklusif. Sementara Nabi SAW bergaul dengan semua orang. Orang kaya sahabat, orang miskin sahabat. Orang yang sangat patuh di antara mereka. Ada juga di antara mereka yang masih melakukan kemaksiatan. Ada sahabat-sahabat yang datang melapor kepada Nabi dia berzina. Ya. Ada yang pernah mencium wanita di pinggir kota Madinah. Ada yang sempat tidak mengikuti jihad. Pada diwajibkan pada saat perang Tabuk misalnya. Dan beberapa kasus-kasus yang lain. Tapi Nabi SAW tetap bermuamalah dengan cara yang baik. Nah ini penting sekali. Bermula dari orang-orang terdekat Anda. Misalnya suami istri selalu santun dan baik. Hormati suami wahai para muslimah. Dengan santun, dengan ramah. Bagaimanapun keadaan dia. Semoga saja dengan kelemah lembutan Anda itu melunakkan hatinya. Dia bisa jadi lebih baik atau meninggalkan kesalahannya atau menyempurnakan kekurangannya. Demikian juga dengan laki-laki sebagai suami. Bagaimanapun keadaan istrinya, dia coba ya merangkulnya, memberikan saran. Kecuali tadi saya bilang pelanggaran agama sudah sangat jauh. Maksudnya sudah berulang kali dinasihatin, gak mau dengar, gak mau sholat, suka mencuri, suka main dukun. Udah dinasihatin, gak mau bilang, gak mau dengar gitu. Maka ini memang sebaiknya kita menjaga jarak tapi tidak memutus ukhuwah. Ya. Karena banyak kasus terjadi teman-teman sekalian, termasuk di negara kita. Pada saat mereka bercerai, maka yang ada adalah semuanya buruk. Padahal mantan pasangannya itu, mantan suami atau mantan istri itu adalah orang yang dia pilih. Dari sekian banyak yang awal sebelum nikah menjadi calon dia. Tapi Anda menentukan si fulan jadi suami saya, si fulana jadi istri saya. Anda yang menentukan itu. Anda memilihnya, kalau tidak Anda bisa menolak dari awal kan. Lalu terjalinlah hubungan yang baik. Interaksi awal adalah biologis. Saling membuka pakaian, menikmati kemaluan. Ini bahasa, mohon maaf saya sebutkan sedikit vulgar, untuk memberikan kesadaran. Ya. Setelah itu terjalinlah cinta, kasih sayang, safar sama-sama, makan sama-sama, silaturahim keluarga, ya kan, tertawa. Semuanya itu hilang. Hanya karena terjadi percekcokan yang disebabkan oleh syaitan, yang benar ngotot, yang salah juga ngotot. Gitu. Padahal sebenarnya harusnya yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf ya. Akhirnya terjadi perceraian, dan setelah terjadi perceraian yang diingat hanya keburukan saja. Seakan-akan sudah tidak ada kebaikan seseorang pun. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus berterima kasih pada seumur hidupku kepada seseorang yang terus mengingatkan satu kekuranganku. Bagaimana dengan pasangan kita yang selama ini memenuhi satu kali saja teman-teman sekalian biologis kita terpenuhi, itu udah luar biasa. Kita harus berterima kasih pada dia. Bukan karena udzubillah orang-orang yang berzina itu satu malam saja atau sekali biologis bisa membayar puluhan juta, ada yang bahkan membayar ratusan juta, bahkan mungkin ada yang membayar miliaran. Anda hampir setiap hari bisa melakukannya dengan hanya mahar yang sedikit, hanya dengan pernikahan yang sangat mudah. Dalam agama Islam sangat mudah pernikahan. Anda juga para wanita menikmati suami Anda, terus tiba-tiba semuanya buruk. Bahkan tidak jarang setelah terjadi perceraian mereka saling serang menyerang. Ya, dan tidak jarang sampai terjadi kriminal yang besar. Nah ini poin termasuk rentetan dalam masalah itu.
Juga dalam pendidikan anak, orang-orang terdekat Anda. Didik mereka itu tidak faham. Jangan Anda sebagai orang tua menganggap anak Anda faham seperti Anda faham. Tidak. Dan memang sudah sering terjadi teman-teman sekalian, karena mereka lagi tahap belajar, terulanglah kesalahan-kesalahan. Itu normal. Saya sering lihat di antara anak-anak kami yang Allah amanahkan. Semoga Allah jaga mereka di atas ketaatan insya Allah sampai meninggal dunia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi sering kali terulang kesalahan. Kalau kita menanggapi itu dengan emosional misalnya, maka tidak akan memberikan pendidikan. Tapi di saat kita merangkul mereka, memberikan nasihat, mengingatkan dengan cara baik, maka insya Allah satu waktu Allah akan bukakan hatinya. Begitu juga dengan orang tua, mertua, ya, kerabat-kerabat. Kemudian pindah ke lingkungan sekitar kita, tetangga, teman-teman di kantor. Semuanya. Sesama muslim, kita menjaga ukhuwah. Jangankan kita bicara sama muslim. Dengan orang non-muslim saja, kata Nabi SAW, khairun nas, anfa'um linnas. Orang yang paling baik di antara kalian, hai kaum muslimin, itu makna hadisnya. Maka orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebarkan manfaat. Dan berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena kebaikan dan akhlak kaum muslimin. Maka ini perlu dijaga. Dijalin ukhuwah itu dengan baik. Dan Nabi SAW di sini mengulangi 2 kali, ya akhal ansar, wahai saudaraku dari ansar. Kemudian Nabi mengatakan ya tentang kabar, menanyakan kabar Sa'ad, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah. Dan ini luar biasa ini ya. Suatu kebanggaan Nabi SAW memanggil sebagai seorang saudara kita. Anda bayangkan kalau ada sebagai atasan Anda mengatakan, bagaimana saudaraku si fulan, padahal itu stafnya dia. Berapa banyak atasan dengan sombong. Mana si fulan, sebut namanya. Dengan sombongnya, keluarkan saja, dan seterusnya. Kenapa Anda tidak lemah lembut? Mana saudaraku si fulan? Anda sambil bercanda dengan baik. Nabi SAW sudah contohkan masalah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang keutamaan menziarahi orang yang sedang sakit. Di mana Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menjenguk Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Dan ini hal yang kadang-kadang luput dari banyak orang ya. Salah satu ibadah yang sangat besar keutamaannya adalah kita menjenguk orang yang sakit. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamanya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang terjemahannya kurang lebih, siapa yang menjenguk saudara yang sedang sakit, maka mulai dia keluar sampai dia meninggalkan saudara yang sedang dijenguk itu, maka seakan-akan dia sedang berjalan di taman-taman surga dan memetik buah-buahnya. Itu juga dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, sampai menjenguk saudaranya di pagi hari, maka Allah mengutus ya sekian ribu malaikat ya. Dalam hadis itu disebutkan untuk memohon ampun dan rahmat Allah ya, untuk dia tentunya. Dan kalau dia sampai sore hari, dan kalau dia berziarah di sore hari, maka Allah mengutus juga sekian ribu malaikat ya, yang akan memohon ampun dan memohon rahmat untuk dia kepada Allah SWT sampai pagi hari. Walaupun dia cuma menjenguk 5 menit, 10 menit saja. Nah ini termasuk hal yang luar biasa, dan ini sebenarnya bisa didapatkan pahala ini hampir setiap hari oleh para teman-teman kita, dokter, perawat ya. Karena mereka bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, bisa mereka niatkan menjenguk orang yang sakit. Bisa mereka mendapatkan pahala juga dari sisi lain, yaitu dengan membantu saudara ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama dia menolong ya saudaranya. Maka banyak pintu-pintu pahala yang bisa didapatkan sebenarnya dalam kegiatan kita dalam keseharian ya. Kalau kita tidak mampu pun mendatangi mungkin karena COVID misalnya, nah kita bisa sebutkan melalui WA misalnya atau telepon ya, sambil mendoakan, maka ini juga termasuk insya Allah pahalanya ada ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil adalah bagaimana keadaan sebagian sahabat, tidak semuanya, di mana mereka di sini digambarkan keadaannya sangat miskin ya. Dan
mereka dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, sampai memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kondisi mereka seperti itu. Jadi memang dalam kehidupan kita ini teman-teman, ada yang Allah luaskan rezekinya, hartanya sangat luas menjadi kaya raya. Ada orang yang menengah, ada orang yang di bawah, dan ada orang yang sangat miskin. Dengan adanya jenjang ini, maka yang miskin bisa bersabar, yang kaya bisa mendapatkan pahala dengan membantu saudaranya. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan memang sudah menjadi sunnatullah, ada cara atau ada jenjang kehidupan seperti ini. Dan bagi Anda yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kemiskinan, Anda jangan merasa putus asa. Ya, Anda bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang terbaik. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau kau lapangkan dia makin dekat kepadaku. Dan tahan, ya, kurangi, sempitkan rezeki si fulan, maksudnya berikan dia secukupnya, gitu kan, karena kalau kau luaskan justru dia kufur kepadaku. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi makna hadis ini sebenarnya Allah lebih tahu. Kalau Anda bersangka baik, maka Anda mungkin ya akan tenang dalam melalui kehidupan Anda sehari-hari. Walaupun sangat terbuka Anda untuk ikhtiar, ya, untuk terus ikhtiar mencari pintu-pintu rezeki, ya. Intinya teman-teman sekalian, beginilah kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kita dan amal kita, dan bukan melihat ke fisik dan harta kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Allah tidak pernah melihat kepada jasad dan juga harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan juga amal-amal kalian. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih yang bisa kita ambil dari hadis 513. Dan kita akan lanjutkan teman-teman sekalian ke hadis 514 yang berbunyi dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka. Nabi, di sini para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya adalah tabi'in. Dan generasi sesudahnya adalah tabi'in. Imran, perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi SAW mengatakan 2 kali atau 3 kali. Bisa diulangi ini. Kemudian setelah mereka akan muncul satu kaum, kata Nabi SAW, yang bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi, berkhianat dan tidak bisa diberi amanah, bernazar dan tidak menepati, dan kegemukan terlihat pada mereka. Hadis ini teman-teman sekalian kita coba korek lagi mutiaranya. Semoga Allah SWT mudahkan kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan diikhlaskan niat. Amin. Potongan pertama dari hadis atau mutiara pertama adalah bagaimana Nabi SAW memuji generasi sahabat. Beliau mengatakan khairukum qarni. Orang dan generasi yang terbaik di antara kalian kaum muslimin adalah generasiku. Sahabat-sahabat Nabi. Mereka punya kedudukan yang sangat mulia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini gak mudah teman-teman sekalian. Apalagi di fase Mekah. Sekarang Anda menjadi muslim, mudah sekali. Mungkin Anda lahir dalam keadaan Islam, apalagi kita di Indonesia, Masya Allah, mayoritas muslim. Lingkungan kita banyak masjid, banyak ustadz, banyak kiai, banyak pengajar-pengajar agama, ya. Banyak buku-buku agama tersebar sana-sini. Dengan mudah Anda berpuasa Ramadan, alokasikan zakat, Anda mau haji dan umroh, zikir, doa, Anda seleluasa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran sudah diterjemahkan, ya. Begitu juga di negara-negara lain, Quran sekarang sudah diterjemahkan dan sudah sempurna. Kita nggak butuh nunggu prosesi penyempurnaan Quran karena sudah sempurna. Tapi Anda bisa bayangkan di fase Mekah dulu. Bagaimana kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, ya, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Abu Ubaidah, kemudian Bilal, Suhaib Ar-Rumi, ya, Mus'ab bin Umair, ya, dan Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka pada saat itu baru masuk Islam pasti kena gangguan. Dan pada saat itu baru beberapa ayat Al-Quran yang turun. Anda bisa bayangkan kalau Anda di Mekah pada saat itu, teman-teman sekalian, belum ada media kayak sekarang, belum ada buku tercetak seperti ini. Yang ada seseorang di kota Mekah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Nabiyyin ummi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku nabi yang beriman dan taat masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Coba Anda bayangkan. Kira-kira pada saat Anda hidup di fase itu, Anda akan menjadi Abu Bakar atau akan menjadi Abu Jahal? Saya sering merenungi masalah ini. Bagaimana kedudukan para sahabat luar biasa. Di masa sekarang saja, kita kadang-kadang masih malas mengerjakan agama ini. Bagaimana kalau kita menjadi lahir di generasi itu? Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Makanya Nabi SAW sangat melarang untuk mencaci maki sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian caci maki para sahabatku. Kalau seandainya seseorang dari kalian bersedekah seperti gunung Uhud, emas semuanya, tidak akan bisa mencapai, ya, segenggam sedekah mereka. Mereka punya kedudukan yang luar biasa, ya. Dan mereka itu adalah penyambung lidah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan ini generasi terbaik. Anda jadikan para sahabat Nabi ini sebagai idola Anda. Pelajari tentang kehidupan mereka. Dengan keterbatasan ilmu yang Allah amanahkan kepada kami, dan saya pun sama dengan Anda masih terus belajar, kami sudah dengan hikmah Allah SWT mengadakan tablik akbar lebih dari 40 episode sahabat. Anda bisa dapatkan dan dengarkan di playlist YouTube. Dengarkan satu persatu kisah mereka, ya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka beriman, amalan-amalan yang mereka terapkan dalam keseharian, sampai bagaimana wafatnya mereka. Dan ambil ibrah, jadikan pelajaran. Namakan nama diri Anda, nama anak Anda dengan nama para sahabat tersebut. Anda wahai muslimah, jadikan idola, ya, para sahabat Nabi, Ummahatul Mukminin, Aisyah, Khadijah, ya, Zainab, Ummu Salamah, ya, Hindun, Juwairiyah, ya, Sofiyah, banyak, ya, yang Anda bisa ambil dari para Ummahatul Mukminin, ya. Kemudian juga dari para sahabat Nabi, Ummu Sulaim atau Rumaisah atau Gumaisah, kemudian Nusaybah binti Ka'ab, Sofia binti Abdul Muttalib, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang bisa Anda jadikan sebagai idola mereka. Anda jadikan sebagai pegangan sejarah hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Mereka beriman, lalu mereka meninggal dalam keadaan iman tersebut. Kalau orang yang masih hidup, belum tentu. Kita tidak tahu. Apakah sekarang dia baik, mungkin nanti besok dia meninggal dalam keadaan kafir, wa na'udzubillah. Nah, ini generasi terbaik yang jangan disia-siakan. Kita belajar dari mereka, ambil ibrah dan pelajaran dari mereka. Jadikan mereka sebagai idola kita, idola anak-anak kita. Anak-anak kita bacakan, ya, buku-buku tentang sejarah para sahabat. Tentu dimulai dengan sejarah para nabi-nabi, ya, kemudian baru para sahabat. Tapi kita bicara sahabat karena memang Nabi SAW menyinggung umat ini yang terbaik adalah generasiku. Dan sahabat ini ulama memberikan definisi adalah orang yang melihat Nabi SAW secara langsung atau bertemu secara langsung. Kalau dia buta, dia bertemu seperti Abdullah bin Maktum, ya, yang turun ayat, beberapa ayat pertama dalam surah Abasa wa Tawalla, ya. Intinya bertemu dengan Nabi SAW atau melihat Nabi SAW secara langsung, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Jadi yang sempat beriman lalu murtad, maka itu tidak dianggap sahabat. Atau pura-pura, ya, beriman seperti orang-orang munafik, maka tidak masuk dalam kategori sahabat. Sampai ulama-ulama mengatakan, kalaupun ada orang yang hidup di masa Nabi SAW beriman, kemudian dia tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak dikategorikan sahabat. Seperti kasus Abu Muslim al-Khulani, kemudian
Uwais Al-Qarni. Ya. Ini semua adalah orang-orang yang Syuraih Al-Qadhi, ya, yang diberikan julukan tabi'in besar karena mereka beriman di masa Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran kedua adalah penyampaian Nabi SAW, ya, dengan sabda beliau, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian yang datang setelah mereka, maksudnya setelah sahabat, yang belajar langsung dari sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Maka ini generasi terbaik umat ini, ya. Mereka banyak sekali, ya, generasi ini yang belajar dari sahabat-sahabat Nabi seperti Atha bin Abi Rabah di Mekah, Sufyan Ats-Tsauri di Mekah, ya. Kemudian ada di wilayah Irak cukup banyak, Atha Al-Khurasani, banyak sekali generasi-generasi ini, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, mereka Sa'id bin Musayyib dan banyak yang lainnya, ya, yang memang mereka generasi-generasi terbaik dan sering dinukil kisah-kisah mereka bagaimana mereka memiliki ilmu yang luas, ya, amal soleh yang banyak yang bisa jadi contoh, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kata Nabi SAW, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian yang datang setelah mereka lagi, maksudnya tabi'in yang belajar dari tabi'in itu. Nah, dianggap ini karena mereka sangat dekat dengan masa wahyu, masa kenabian, turunnya wahyu. Ini juga generasi terbaik, ya. Dan tabi'in ini masuk di dalamnya, insya Allah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Ini imam-imam mazhab yang mereka insya Allah masuk dalam kategori ini, ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang keempat adalah potongan kata Imran ibn Husain melanjutkan sabda Nabi SAW, "Thumma yakunu ba'dahum qaumun." Kemudian datang setelah generasi yang ketiga itu, tabi'in, kaum, sekelompok orang. Tidak semua berarti, ya. Sekelompok orang. Dari mana? Dari generasi umat Islam. Nabi SAW sudah bicara tentang kita. Apa itu? Ini pelajaran yang keempat. Yashhaduna wala yustashhadun. Mereka segera berikan kesaksian tanpa diminta. Tanpa tahu permasalahan apa, langsung aja memberikan kesaksian. Ya, mungkin ini bahasa yang bisa ditangkap darinya atau penjelasannya adalah orang yang mungkin hidup memberikan kesaksian yang penting dibayar. Banyak contohnya, misal contoh, saya temukan kasus-kasus di pengadilan-pengadilan, ya, itu mereka ada yang siap untuk menjadi saksi, yang penting dibayar. Tinggal diceritain kasusnya apa, dia siap. Seakan-akan sudah lama kenal. Di pengadilan-pengadilan kita juga ada, ya. Yang penting mereka dibayar duit. Yang penting suami istri bercerai. Yang penting harta itu bisa didapatkan. Ini karena mereka dibayar. Mereka nggak tahu permasalahan sebenarnya. Mereka nggak hadir di permasalahan itu. Jadi dalam Islam yang benar adalah kalau Anda diminta menjadi saksi, Anda harus pastikan diri Anda memang tahu nggak permasalahan itu. Hadir nggak? Mengerti nggak? Ini hati-hati bagi teman-teman lawyer, pengacara. Harus betul-betul hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan hanya karena Anda untuk mendapatkan manfaat duniawi, lalu Anda mempertaruhkan. Yang penting klien saya harus menang, walaupun salah. Tidak, saudara. Ini tidak boleh. Anda akan dituntut oleh Allah SWT. Kalau Anda memberikan kesaksian dan akhirnya orang yang zalim itu menang, ya, sekali lagi orang yang zalim itu menang, maka ini berbahaya sekali. Anda pertama sudah mendukung kezaliman, ya, dosa. Yang kedua, Anda akan memberikan kepada dia yang bukan haknya, misalnya dia dapat harta. Yang ketiga, ini jadi uang haram, ya. Yang ketiga, orang yang sedang diambil haknya, hartanya misalnya, atau haknya itu tercuri atau ya tertipu di situ, ya, maka Anda juga punya andil dosa di situ. Yang keempat, Anda punya pasti rekayasa, menyusun kosakata lah, menyusun rekayasa cerita lah, apalah segala macam. Dan yang kelima, memberikan kesaksian palsu. Ini bahaya sekali, ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ingat, hidup kita di dunianya sebentar. Kita akan lalui semua ini.
Jangan siapkan musuh dan dosa yang kita bawa pada hari kiamat. Berat. Satu dosa saya sudah cukup memberatkan kita bertanggungjawabkan depan Allah SWT pada hari kiamat. Maka jangan bawa dosa-dosa ini. Ada orang setiap hari buat masalah sama orang lain. Setiap hari cuma cari kekurangan orang lain. Akhi dan ukhti muslim. Kalau seandainya ada saudaramu muslim punya kekurangan, pemahaman yang salah, luruskan, berikan masukan, gitu kan? Doakan, bukan malah dijelek-jelekin, bukan malah dijatuhkan. Kenapa harus kita hidupkan bisikan-bisikan syaitan untuk saling memusuhi satu sama yang lain? Pelajaran yang kelima dari hadis adalah kata Nabi SAW, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat, kata Nabi, dan tidak bisa diberi amanah. Ini sebagian orang dari kaum muslimin akan muncul. Kenapa? Dari makna hadis ini, mereka tidak mengikuti generasi-generasi awal. Bagaimana Umar bin Khattab pada saat jadi pemimpin tidak bisa tidur di malam hari sampai dia sudah keliling Madinah dan memastikan semua masyarakatnya sudah tidak butuh dia, baru dia tidur. Karena takutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perlu difahami ini, jabatan yang Anda miliki itu adalah amanah. Anda boleh menikmati fasilitasnya, tapi jangan lupa, makin diberikan amanah berarti makin ada beban, ada kewajiban Anda harus Anda lakukan. Dan kalau Anda tunggangi jabatan tersebut dengan baik, Anda pasti akan mendapatkan dan memanen pahala. Mungkin dengan tanda tangan yang benar, mungkin dengan instruksi, mungkin dengan aturan-aturan yang Anda terapkan, ya, sehingga menjadi baku dari peraturan misalnya di negara, di lembaga Anda dan seterusnya. Bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, ini luar biasa ini, ya. Tapi banyak orang subhanallah tidak bisa diberikan amanah. Di sini khianat, di sini khianat. Dari perusahaan ini berkhianat, dipecat, pindah perusahaan ini berkhianat lagi. Dari kebiasaan. Menjadi istri atau suami berkhianat, cerai lagi, nikah lagi, khianat lagi, khianat lagi. Kenapa ini? Kenapa harus seperti ini? Sementara orang mukmin adalah orang yang amanah. Kalau ada teman Anda mengatakan, saya akan cerita ya, tapi jangan ceritakan ke orang lain. Kalau Anda mengatakan, baiklah, hati-hati, amanah. Nggak boleh Anda ceritakan ke orang lain. Ada si fulan, dia bilang sih, jangan cerita orang lain, tapi saya cerita sama kamu, jangan kamu cerita lagi. Ini berkhianat. Jangan Anda ceritakan. Kecuali dalam satu keadaan, kalau misalnya apa yang disampaikan itu adalah kemungkaran yang bisa bermudarat bagi orang lain. Misalnya, dia menyampaikan, dia akan merampok rumah seseorang, dia akan memerkosa, dia akan membunuh. Di sini Anda tidak boleh menjaga perkataan itu. Anda nasihati dia, kalau tetap mau kerjakan, laporkan dia. Ya, karena ini kemungkaran, tidak boleh, gitu kan? Tapi kalau dia cerita tentang masalah dia pribadi, ya, masalah rumah tangganya, masalah anaknya, masalah pekerjaannya, Anda dianggap orang yang bisa dipercaya, sehingga dia cerita, maka amanah, gitu kan? Beda kasus kalau misalnya Anda sebagai seorang istri, teman Anda menyampaikan permasalahannya. Anda menganggap suami Anda seorang ustadz, kiai, bijaksana. Anda mau tanya kepada dia, itu beda. Tapi Anda tanya hukum di sini. Bukan sengaja menceritakan aib. Nah, ini amanah. Anda teman-teman yang bekerja di kantor, amanah semua itu. Pulpen di kantor, kertas di kantor, amanah semua itu. Ya, amanah. Di rumah tangga, kita melalui rumah tangga, jadi suami amanah, jadi istri amanah, jadi anak amanah, jadi orang tua amanah, jadi anak mantu amanah, jadi mertua amanah. Amanah semua itu. Ya. Harus jaga Anda hak-hak yang sudah Allah bebankan. Itu juga dengan di perusahaan. Amanah semua itu. Jangan karena di perusahaan Anda banyak pulpen, bawa pulang bagi-bagiin ponakan. Kenapa di kantor banyak? Itu di kantor bukan untuk bagi-bagiin ponakan. Itu memang untuk Anda pakai kerja di kantor. Nggak boleh. Kertas sembarangan dipakai. Padahal sebenarnya pemilik perusahaan mungkin menyiapkan kertas itu untuk pekerjaan. Kecuali Anda minta keridoannya, itu lain. Ada Masya Allah beberapa orang ikhwah di kantor sampai urusan dia pribadi, dia izin sama saya. Dia mengatakan, Ustaz bisa nggak saya print? Oh ya silahkan. Kan jadi halal. Hanya dengan begitu saja. Daripada Anda main kucing-kucingan di belakang. Ya, nggak boleh ini. Ini amanah. Ya. Banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah amanah ini. Ya. Kalau Anda belanja pakai uang kantor, pergi ke satu
vendor, Anda beli, Anda sekarang sedang menjadi tangan kanannya pemilik perusahaan. Yang Anda bawa uangnya perusahaan. Yang Anda akan beli orderannya perusahaan. Maka pada saat Anda ke vendor tersebut, bayar atas nama perusahaan. Diskon, bonus, apa saja, kembalikan ke perusahaan, bukan milik Anda. Mungkin ada orang kadang-kadang mau coba mengemas supaya bisa jadi halal buat dia. Bagaimana Ustaz kalau saya pakai duit saya pribadi? Tetap tidak bisa karena orderan perusahaan. Anda ke situ bukan buat Anda pribadi. Sudah ada ya pintu menipunya di situ. Nggak boleh. Anda alasan pakai uang saya dulu, nggak apa-apa nanti berarti saya boleh naikin. Ini nggak boleh. Nggak boleh saudara. Kita harus dahulukan mengejar pahala di situ. Kita menjalankan amanah ini, ya. Jadi bonus payung kah, baju kaos kah, kembalikan semua ke perusahaan. Tak bisa tidak. Ya. Kursi Anda, meja Anda, komputer Anda, HP Anda dari kantor, semuanya ini, laptop Anda, amanah. Jaga akhi dan ukhti. Jangan main sembarangan pulang rumah, taruh, pecah, tinggal laporin, rusak, ini segala macam. Atau bahkan ada orang pura-pura hilang, padahal tidak hilang gitu. Nah, dia tahu perusahaannya tidak tuntut dia misalnya. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Jadi Anda wajar kalau Anda datang kerja satu perusahaan, Anda tanya dulu. Mana hak-hak saya, mana yang saya boleh nikmati, mana yang boleh saya pakai. Dari hal yang kecil Anda harus tahu. Supaya semuanya menjadi baik buat Anda. Ya. Ini termasuk. Ya. Jadi hati-hati sekali. Jangan berwajah dua saudaraku seiman. Anda datang ke perusahaan orang kerja hanya untuk menyerap ilmunya lalu Anda pergi tinggalkan orang. Di awal Anda tunjukkan Anda akan setia, Anda akan ini dan itu. Tapi ternyata tidak, bohong. Keluar ternyata memang mau buka, mencuri ilmunya. Tidak akan ada berkahnya. Tidak akan ada berkahnya. Ini ya yang ke-6 ya. Pelajarannya wa yakhununa wa la yu'tamanun. Yang ke-7 wa yanziruna wa la yufun. Ya. Dan mereka bernazar tapi tidak memenuhinya. Nazar seperti misalnya dia mengatakan, kalau saya sembuh saya akan puasa 3 hari. Hukum asalnya nazar itu makruh. Kenapa makruh? Karena kalau Anda diberikan oleh Allah misalnya sembuh benar, Anda wajib menjalankan itu. Misalnya Anda puasa, Anda sedekah gitu kan. Oleh karena itu lebih baik tidak bernazar. Jadi Anda misalnya kalau sudah sembuh, ya udah baru Anda sebagai tanda syukur kepada Allah Anda sedekah misalnya. Nah itu lebih baik. Tapi kalau Anda sudah bernazar, maka Anda harus tepati. Itu dalam Islam dianjurkan. Nah, kata Allah SWT dalam surah Al-Insan, yufuna bin nadhr. Mereka selalu menjalankan nazar-nazar mereka kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang nazar ini dilarang, dikatakan makruh karena Nabi SAW mengatakan tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Jadi artinya kalau Anda tidak sembuh penyakit, Anda tidak puasa, Anda tidak sedekah. Ya. Tapi intinya teman-teman sekalian dari hadis ini, pelajaran ke-7 kita bisa ambil, ciri orang yang jauh dari sahabat, jauh dari generasi-generasi emas ini, mereka berkhianat. Dan mereka pada saat diberi bernazar mereka tidak memenuhinya. Yang terakhir yang ke-8 adalah wa yadhharu fihi musiman, dan nampak dari mereka kegemukan. Di sini bukan teman-teman sekalian dzam musiman atau penghinaan terhadap orang gemuk, bukan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang gemuk badannya, gitu kan. Dan kita sedang bicara generasi terbaik sahabat. Ada yang di antara mereka gemuk, tinggi besar, ada. Tapi di sini maksudnya adalah bahasa kiasan Nabi SAW. Mereka karena banyak berkhianat, banyak mengambil harta haram, akhirnya mereka menjadi gemuk gara-gara itu. Jadi bukan kegemukannya, tapi permasalahannya mereka jadi gemuk karena dari harta-harta haram ini. Dan ini peringatan teman-teman sekalian. Jangan pernah memakan harta haram. Ya. Ini berbahaya sekali. Yang bukan hak Anda jangan. Nabi SAW pernah masuk dalam rumah beliau, lalu beliau tidur gelisah sekali. Sampai istri beliau menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Anda nggak pernah gelisah seperti ini. Kata Nabi SAW, tadi waktu masuk saya temukan ada satu butir kurma di sebelah ranjang atau di atas ranjang, lalu saya memakannya. Setelah saya telan, saya khawatir terulah kurma sedekah. Nabi SAW tidak terima sedekah. Beliau terima hadiah.
Tapi sedekah itu tidak boleh untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau khawatir itu jadi haram buat beliau. Bayangkan teman-teman sekalian, berapa banyak orang di antara kita subhanallah kerja di satu toko kue kah, toko kacang-kacangan kah, main makan saja. Anggap karena dia pegawai boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Anda kerja di restoran, Anda kerja di tempat-tempat yang ada seperti ini, Anda harus izin. Anda harus izin. Nggak boleh akhi dan ukhti memasukkan makanan haram dalam tubuh kita. Ini nggak boleh. Ya. Akhirnya hanya akan menjadi penyakit. Izin, minta. Kenapa nggak minta keridoannya? Itu kan jauh lebih baik. Insya Allah selama Anda izin baik-baik, Allah pun akan melunakkan pemilik. Gitu kan. Yang penting juga yang masuk akal yang Anda minta gitu. Karena ada orang juga kadang-kadang tidak tahu diri gitu. Mungkin orang baru beli mobil langsung diminta mobilnya. Kan tidak mungkin. Begitu tidak dikasih, oh berarti pelit. Ya nggak bisa dong. Ya, yang masuk akal juga. Artinya kalau Anda sedang bekerja, Anda mau makan sesuatu izin. Ya, insya Allah akan diberi. Dengan izin Allah SWT akan diberi. Jadi yang dimaksud adalah kegemukan yang disebabkan karena pendapatan yang haram. Ya, pendapatan yang haram. Dan ini sangat dihindari oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang 515 yang berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka an tabdhula al-fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul." Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau mendermakan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau menahannya, maka itu buruk bagimu. Dan engkau tidak dicelah atas batas kecukupan. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis ini hadis yang hasan sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Baik, kita langsung saja ke poinnya teman-teman sekalian. Faedah pertama dari hadis Nabi SAW, dan kita akan ambil ada 4 di sini wasiat Nabi SAW, yaitu potongan hadis, ya bena Adam, an tabdhula al-fadla khairun laka. Wahai anak Adam, engkau menyedekahkan kelebihan hartamu jauh lebih baik. Perhatikan, ada 2 di sini faedah bisa kita ambil lagi ya. Kata Nabi SAW, wa an tabdhula al-fadl. Ada kata fadl. Engkau mengeluarkan kelebihan hartamu. Maksudnya engkau sedekahkan di luar sana yang merupakan kelebihan harta. Supaya kita tidak perlu memaksakan diri. Dan maknanya adalah akan sejalan dengan potongan hadis yang terakhir. Wabda miman ta'ul. Dan mulailah dengan orang terdekat. Maksudnya, keluarkan dulu kebutuhan dasarmu, istri, anakmu, segala macam. Ada lebih, sedekahkan. Ini potongan dari faedah pertama ini. Mutiara pertama ini ada faedah pertama dan ada faedah kedua. Faedah pertama adalah potongan al-fadl. Faedah yang kedua dari mutiara yang pertama ini adalah anjuran untuk bersedekah. Dan di sini ada potongan hadis khairun laka. Jauh lebih baik bagimu. Maksudnya baik di dunia, baik di akhirat. Di dunia, orang yang dermawan teman-teman disukai oleh orang-orang. Anda mungkin ada di sekitar lingkungan Anda yang orang Masya Allah suka berbagi makanan, suka berbagi pakaian, suka berbagi uang. Orang semuanya suka gitu. Ya. Orang dermawan. Datang ke satu tempat parkiran, kasih uang yang banyak. Orang yang Masya Allah. Dan kita temukan orang seperti ini rezekinya tidak putus-putus. Kami temukan subhanallah di antara jemaah-jemaah umrah dan jemaah haji kami yang Masya Allah royal, membeli hadiah ini, membeli hadiah itu. Masya Allah memang orang-orang yang terbuka rezekinya gitu. Dibandingkan dengan orang pulang pun, ya walaupun dia punya kemampuan, mungkin membawa satu saja kurma sekilo kah atau apa, mungkin juga itu masih berat bagi dia. Subhanallah gitu. Kenapa tidak berbagi? Bukan kata Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Betapa gembiranya keluarga kita pada saat kita bawain sesuatu dia, gitu kan? Walaupun itu sederhana gitu. Kami biasa dulu sebelum diamanahkan travel, ya. Kadang-kadang ada keluarga yang datang pulang umrah, pulang haji, bawa walaupun cuma dikasih coklat satu kecil, merasa bahagia sekali. Itu karena kedermawanan orang. Jadi orang yang dermawan itu disukai.
Dan biasanya orang yang sudah dermawan ini teman-teman sekalian terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Murah senyum, ya, mudah memaafkan, itu semua kan ada kedermawanan dia. Karena hatinya sudah baik. Hatinya sudah baik. Coba resep ini, rutin bersedekah. Keluarkan semampu Anda. Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau miskin, tapi beliau kalau kadang-kadang mencari makanan yang sisa orang punya. Kalau beliau temukan, beliau bersihkan, ya beliau panasin lagi, dan beliau bagi kepada orang miskin yang lain. Karena beliau miskin. Saking sukanya dengan bersedekah ini. Ya. Dan ingat, kami pernah sampaikan ya, statement seorang ulama yang mengatakan, dermawan itu adalah pohon di surga. Ranting-rantingnya ada di bumi ini. Siapa yang bergelantung pada ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke sana. Bakhil adalah pohon di neraka, ranting-rantingnya di bumi ini, di dunia ini. Siapa yang berpegang pada ranting tersebut, maka dia akan dibawa ke neraka. Potongan yang kedua, dari ini tentu kita perlu juga hubungkan dengan hadis Bukhari ya, yang kata Nabi SAW setiap pagi, di pagi hari, seperti kita sekarang di waktu pagi begini, ada Allah turunkan dua malaikat, yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, binasakan dirinya dan hartanya. Kemudian pelajaran yang kedua, atau mutiara kedua dari hadis ini adalah wa antum sikahu syarrun laka. Dan engkau menahan hartamu itu tidak mau sedekah justru buruk buat kamu. Ini sudah sering kami sampaikan teman-teman sekalian. Beda sekali konsep kita umat Islam sama kapitalis. Islam sedekah, pangkal kaya. Kapitalis, nabung, pangkal kaya. Nggak bakal pernah ketemu sampai hari kiamat. Satu royal, satu pelit. Itu nggak mungkin. Ya, sulit sekali ini bertemu. Kita disuruh berbagi dalam Islam. Makin besar Anda keluarkan, makin besar juga respon yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin terbuka keran-keran rezeki Anda. Makin ada perhitungan, maka juga makin sempit rezeki Anda. Coba resep ini, sedekah, dan coba bersedekah dengan sesuatu yang terbaik yang Anda miliki. Allah pun akan memberikan yang terbaik. Jangan bakhil. Bakhil ini, pelit, ya teman-teman sekalian, dimasukkan dalam kategori dosa besar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan beberapa ulama yang menyusun buku tentang dosa besar. Yang ketiga, wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidak dicelah atas batas kecukupan. Maksudnya, kalau engkau selalu memenuhi kebutuhanmu saja, maka engkau akan aman. Ini wasiat Nabi SAW. Jadi, kejar kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Maksud dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, anak Adam tidak akan pernah puas dengan keinginannya sampai tanah kuburan masuk ke mulutnya. Tanah kuburan masuk ke mulutnya. Kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, maka itu hal yang baik. Tidak tercelah. Dalam agama tidak tercelah juga di mata manusia. Juga ringan hisabnya pada hari kiamat. Di saat Anda butuh makanan, makan yang terbaik. Karena Allah bilang halalan thayyibah. Yang halal dan yang berkualitas. Anda butuh pakaian, beli pakaian yang terbaik semampu Anda. Gak masalah. Ya. Tapi batas kebutuhan. Berlebihan itu apa? Selalu saja beli padahal masih banyak. Sampai mubazir. Ada orang sampai sudah lupa pakaiannya yang pernah dia beli. Karena tidak pernah dipakai gitu. Ada orang beli mobil 100. Untuk apa 100? Kenapa nggak bangun 90 masjid? 95 masjid Anda cuma punya 1-2 mobil atau 5 mobil maksimal. Kalau Anda memang punya keluarga yang sangat besar dan butuh memang. Kemudian yang terakhir adalah sabda Nabi SAW, wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ini wasiat Nabi SAW yang sangat baik, karena banyak orang subhanallah menjaga sikapnya, akhlaknya di luar wibawahnya. Kalau sama teman-temannya, sama lingkungannya luar biasa itu, ya, baiknya. Tapi kalau sama orang-orang terdekatnya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kasar luar biasa. Ini aneh ini. Itu salah satu maknanya bisa diambil. Makna yang lain adalah, kalau kau ingin bersedekah, memberi, mulai dengan orang-orang terdekat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, saya punya 1 kantong dirham, saya punya 2 orang jadi target. Yang mana saya dahulukan? Yang satu punya kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Kata Nabi SAW, kalau kau beli yang punya hubungan kerabat dengan, kalau kau beri
Orang yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan panen 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah bahasan kita